Dalam Tuhan Yesus kami siap menerima firman Allah. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi keluarga-keluargaku yang saya kasihi. Keluarga-keluarga yang saya cintai dalam Kristus. Yang setiap hari saya ingat dan saya doakan. Terima kasih ya. Sudah mulai banyak yang menghubungi saya. 0811 63 7347 itu WA pribadi saya. Kalau Bapak Ibu ingin didoakan oleh saya, ingin dikonseling. Tetapi kalau seandainya saya agak terlambat membalas, mohon mengerti ya. Karena kadang-kadang sudah full schedule. Tapi saya berupaya untuk membalasnya. Karena saya tahu betapa berat penderitaan, kesulitan yang saudara rasakan. Karena saya pernah merasakan kesulitan dalam pernikahan, pernah merasakan kesulitan dalam mendidik anak, dalam membangun hubungan dengan keluarga, tidak mudah. Jadi saya sekolah teologi, pastoral counseling keluarga. Saya membaca buku, banyak seminar, banyak pengalaman, suka duka, jatuh bangun. Sehingga saya mau bersaksi bagaimana bangkit, bagaimana bangun. Jadi saya ajak jangan putus asa ya. Keluarga-keluargaku jangan putus asa. Masih ada Tuhan, ada harapan dalam Tuhan. Buatlah segala kejatuhan itu jadi momentum pembelajaran. Belajar, belajar sehingga bangkit. Saya terus belajar, sampai sekarang juga masih belajar. Saya tidak sempurna, tapi jauh lebih baik, jauh lebih kuat. Karena saya terus belajar dari firman Tuhan. Belajar dari kejatuhan saya, belajar dari kejatuhan orang lain juga. Saya lihat ada banyak orang yang sudah bercerai. Kenapa mereka bercerai? Ya, saya belajar. Salah satu adalah karena keegoisan, karena kesombongan, karena ketidaktahuan. Umat yang tidak mengenal Allah akan binasa. Jadi mereka yang menolak pengenalan akan Allah akan binasa, akan hancur rumah tangga. Kalau tidak mau belajar. Kalau kita jatuh, belajar bangkit. Dari mana? Dari firman Allah. Roh Kudus akan mengajarimu. Sehingga kalau ibu bapak bertanya kepada saya, apa yang saya lakukan? Selalu jawaban saya kan, dengar suara Tuhan. Itu nanti yang menjawab masalah semua keluarga. Nah cuma kan mungkin bapak ibu bilang, gimana cara dengar suara Tuhan? Berkali-kali saya bilang suara Tuhan itu ya Alkitab. Ya Alkitab inilah suara Tuhan. Jadi kalau bapak ibu baca Alkitab, ini adalah suara Tuhan. Suara Tuhan inilah nanti yang berbunyi di hati ibu dan bapak. Oh begini caranya menikah. Oh begini caranya menghadapi kesulitan keuangan. Oh begini caranya menghadapi kesulitan kesehatan. Oh begini caranya menghadapi kesulitan hubungan dengan keluarga mertua. Begini caranya menghadapi kesulitan di dalam membangun hubungan dalam keluarga. Di sini semua lengkap Bapak Ibu. Inilah suara Tuhan. Jadi suara Tuhan itu Alkitab. Makanya saya ajak selalu ya Bapak Ibu. Ayo Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan tambahkan padamu. Keluarga damai akan ditambahkan, pasangan yang rukun damai akan ditambahkan, anak-anak yang berhasil akan ditambahkan. Maka kuncinya adalah ayo kembali kepada Alkitab. Gak ada jalan lain. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi merasa jatuh, jangan jauh dari Alkitab. Jangan jauh dari firman Tuhan. Tidak peduli dari gereja mana. Yang penting sepanjang Alkitab, penafsirannya juga benar dan saudara merasa dikuatkan, ayo belajar. Belajar firman Allah. Saudara, hari ini saya beri tema berkomunikasi penuh kasih. Atau bisa saya katakan berkata-kata penuh kasih. Ya, sering saya menjumpai keluarga kata-katanya itu menyakiti kali. Aduh, saya pernah ya ngalami itu. Tapi sekarang sudah lama kami tidak melakukan itu lagi. Saya pernah kata-kataku itu beracun kepada istriku. Yang mematikan langsung perasaannya, melemahkan. Ya kalau ular mungkin ular piton ya, atau ular kobra, racunnya kan ngeri. Kalau ular sawah kan tidak beracun kali. Ini langsung ular piton atau ular kobra yang langsung boom, kata-kata itu langsung boom, langsung jatuh dia, langsung down. Saya pernah, istri saya juga memilih kata-kata yang menyakiti saya. Sehingga kami saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Wow, itu karena apa? Karena luka di hatiku belum sembuh pada waktu itu. Luka di hatiku tidak sembuh.
Sehingga orang yang di hatinya lukanya tidak sembuh, maka dia akan melukai. Alkitab kan bilang, apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Jadi kalau hatimu penuh sakit hati, maka kata-katamu menyakiti. Tapi kalau hatimu penuh dengan kesembuhan, engkau telah disembuhkan oleh kasih Tuhan, oleh Roh Kudus, maka keluar kata-kata menyembuhkan. Jadi kata-kata menyembuhkan atau kata-kata menyakiti tergantung isinya apa. Jadi kalau di sini penuh kasih, kata-katamu akan penuh kasih. Tapi kalau di sini penuh kebencian, kata-katamu benci. Kalau di sini penuh dengan luka, kata-katamu melukai. Kalau di sini penuh kata racun, maka kata-katamu beracun. Maka Alkitab udah bilang apa yang keluar dari mulut adalah keluar dari hati. Makanya hati-hati Bapak Ibu, anak-anakmu yang mau menikah, jangan nikahkan dengan orang yang segudang luka di hatinya. Pasti melukai pasangan. Yang usahlah jauh-jauh, kalau saya lagi luka, lagi kecewa, siapa yang akan korbanku buat luka? Ya keluargaku yang terdekat, gak mungkin orang yang jauh-jauh. Kulampiaskan sakit hatiku ke istriku, ke anak-anakku. Kadang-kadang ke hewan bisa juga, kesal. Atau bisa juga ada orang kesal, bisa dia pukul dinding, bisa dia banting pintu. Kenapa? Penuh luka di hatinya. Ya, hari ini saya mau berbagi firman Tuhan, kata-kata yang penuh kasih. Yang kalau kita mendengar orang berbicara, maka orang itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan ketenangan, mendatangkan kebahagiaan, kesejukan. Pokoknya mendatangkan sorga gitu loh. Kata-kata yang penuh kasih sorga. Sehingga kalau orang itu ngomong penuh dengan semangat kita mendengarnya. Sukacita kita mendengarnya. Gak ada intimidasi. Gak ada yang melemahkan. Saya pernah lihat suaminya kata-katanya beracun kali kepada istrinya. Pernah saya punya keluarga yang saya konseling di keluarga YouTube. Iyalah aku gak suka samamu karena bau badanmu. Wah, suami bilang gitu sama istri loh. Bau badanmu itu urus dulu kemana-mana. Aduh, saya sebagai pendeta yang tengah-tengah mendengarnya. Aduh, saya bilang jangan ngomong seperti itu. Evaluasi dirimu dulu. Dirimu bagaimana? Kata-kata yang beracun. Istri itu dipermalukan begitu. Ada pendeta. Mana kami 2 orang pendeta lagi di situ. Istrinya diam aja. Aduh Tuhan Yesus. Saya berpikir ini mana tahan begini seorang istri. Mempermalukan, kata-kata mempermalukan. Tapi saya juga pernah lihat loh istri mempermalukan suami depan kawan-kawannya. Wah, depan kawan-kawannya dia dihabisin. Depan ke teman-temannya, kau laki-laki macam apa? Kau gak berguna, gak becus. Penghasilanmu gak ada, pengangguran kau. Hidup rumah tangga ini dari aku. Wow, ingat ya kebutuhan laki-laki yang pertama itu dihormati. Sehebat-hebatnya istri punya uang banyak, engkau harus hormat kepada suamimu. Tunduk kepada suamimu. Bukan karena uangmu banyak maka engkau mengambil posisi suami yang hancur anakmu. Karena metodemu akan dicontoh anak-anakmu. Ingat, pernikahan itu dicontoh anak-anak 80%. Sehingga apa tayangan yang Bapak Ibu tonton itu akan diulangi dalam pernikahan anak-anakmu dan cucumu. Itu yang menyedihkan. Makanya kalau saya dibilang, saya sekarang ini Bapak Ibu mengejar ketertinggalan saya. Saya tidak mau lagi melakukan satu kesalahan pun dalam berkeluarga. Tentunya itu kerinduan saya. Walaupun dalam faktanya saya tidak sempurna, pasti masih ada kekurangan. Tapi paling tidak tekad di hati saya mengejar ketertinggalan saya. Saya tidak mau salah lagi terus ini ke depan sampai hari kematianku. Itu kerinduan saya. Mengejar ketertinggalan. Bapak Ibu udahlah, jangan bertengkar terus. Ya, ayo dengar firman Tuhan ini. Firman ini untuk kita. Dalam kitab Kolose 4 ayat 6 ya, saya bacakan Bapak Ibu. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kata-kata penuh kasih itu hanya bisa keluar kalau tabungan kasihmu penuh.
Ingat, hatimu itu tabungan. Apa yang ibu tabung, apa yang bapak tabung. Kalau tabunganmu kosong akan kasih Allah, maka yang keluar itu adalah kebencian, sakit hati. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah itu adalah kasih. Barang siapa mengenal Allah, hidup dalam kasih. Maka 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, pendusta kalau seseorang berkata mengenal Allah, tapi atau dikatakan mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi dia benci dengan manusia yang dilihatnya, pendusta. Apakah Bapak Ibu pendusta? Pendusta dikatakan Tuhan Yesus, kalau saya mengasihi Tuhan, saya katakan saya mengasihi Tuhan Yesus, tapi saya benci istri saya benci anak-anak saya pendusta. Saya benci dengan orang yang kulihat, keluarga mertua saya. Jadi orang yang ada dalam Tuhan Yesus sebenarnya tidak ada lagi benci. Ya, yang boleh mungkin aku tidak cocok sama dia boleh, saya juga ada. Saya nggak cocok dengan pendeta ini. Itu namanya kan kemistri kerja. Ada orang yang lambat kerja, ada orang yang korupsi, ada orang yang suka telat, suka bohong, atau hidup dengan gosip. Ya saya nggak suka, ya saya tidak cocok dengan dia. Saya tidak benci, tapi saya tidak cocok dalam satu grup dengan dia. Karena dia misalnya penggosip atau dia pemalas, suka terlambat. Ya siapa yang mau berteman dengan orang seperti itu? Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Maka saya ajak ibu, bapak, apakah isi tabungan hatimu sekarang? Apa isi tabungan hatimu? Kalau di dalam gelas ini ada air putih, maka air putih inilah yang saya minum. Saya minum ya. Sorry ya. Nah memang air putih karena isinya air putih. Atau mineral water. Saudara, kalau dalam tabungan ini, dalamnya ini adalah katakanlah air yang berkarat. Air yang penuh dengan unsur-unsur yang salah. Ya, warnanya sudah kuning. Air dari sumur. Makanya ini tabungannya, gelas ini. Di dalamnya ada air yang tidak benar, air yang kuning, air yang aroma tidak baik. Kalau aku minum, maka yang terminum saya adalah yang tidak baik. Jadi seperti itulah gambaran hati kita. Jadi hati kita seperti ya gelas ini. Apa yang kau isi di dalam gelasmu? Dalam gelas hatimu. Apa yang saudara isi dalam gelas hatimu? Kalau kebencian, maka yang keluar kebencian. Kalau luka, yang keluar adalah melukai. Kalau kecewa, yang keluar mengecewakan. Maka saya selalu doa pagi. Saya selalu belajar cek hati saya. Ujilah saya Tuhan, apakah masih ada kebencian. Bapak Ibu, kita bisa merasakan loh kata-kata orang penuh kasih. Nah khotbah saya ini, Bapak Ibu bisa rasakan apakah kata-kata saya membenci Bapak Ibu. Bisa kalian rasakan, kata-kata itu bisa dirasakan orang. Kata-kata yang penuh kasih. Kadang-kadang saya juga tegas sama anak saya, jangan pulang malam sekali. Saya tegas sama anak boru saya, putri saya. Hani jangan pulang lama sekali. Kamu harus pulang cepat. Saya agak marah dan agak tegas karena sudah jam 11 malam. Dia anak gadis. Memang latihan musik. Tapi saya tegas dan agak marah. Dia gak sakit hati karena dia tahu papanya mengasihi dia. Jadi bukan berarti kalau mengasihi anak-anak gak boleh suara kuat. Bukan. Boleh saja. Tapi latar belakangnya itu penuh kasih. Kuat kalau diperlukan. Situasi-situasi tertentu yang mengancam jiwa anak-anak. Yang mengancam kehidupannya. Pasti kita akan katakan dengan intonasi yang agak lebih tinggi. Saya ajak sama-sama. Ya, cobalah kata-kata kita itu kata-kata ramah. Kata-kata yang penuh kasih mesra. Dalam kitab Efesus bilang begitu. Bahwa hendaklah kata-katamu itu dikatakan penuh dengan kasih mesra. Efesus 4 ayat yang ke-32. Kata-kata yang penuh kasih mesra. Kata-kata yang ramah sama anak-anak. Jangan lukai hati anak-anak dengan kata-kata yang menyakiti. Kolose 3:21 berkatakan,
Jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu. Baca itu Kolose 3:21. Jangan sakiti hati anak. Bapak-bapak di situ bukan maksudnya hanya bapak-bapak ayah, bukan. Orang yang lebih tua. Jangan sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi tawar hatinya mengenal Bapa di sorga, mengenal Tuhan. Kenapa? Karena bapaknya di rumah menyakiti dia. Tunjukkanlah Bapa yang mengasihi. Bapa yang memeluk anak-anaknya. Bapa yang menjadi role model. Bapa yang setia kepada mamanya. Bapa yang melindungi. Bapa yang berkorban. Oleh karena itu saya mengajak semua kita sama-sama. Ayo ayah, bangkit jadi ayah yang role model, jadi teladan, jadi contoh. Supaya anak-anakmu mengenal Bapa di sorga mudah. Karena kita itu gambaran Allah Bapa. Bapa di rumah itu menggambarkan Allah Bapa. Menggambarkan. Sehingga kita perlu mentontonkan seorang ayah yang penuh kasih. Seorang ayah yang berkorban, ayah yang melindungi, ayah yang menjagai. Ini saya sedih loh melihat banyak anak-anak tidak dapat figur ayah. Tidak ada ayah yang berfungsi. Posisi ayah tapi nggak berfungsi. Bahkan yang lebih sedihnya tidak membangun tapi menghancurkan. Ada ayah yang memukul anak. Ada ayah yang kata-katanya begitu tajam kepada anak-anak, menyilet hati anak-anak. Ayo ayah, bangkit. Bangkit. Engkau sumber dalam keluargamu. Sumber itu artinya berasal dari Allah Bapa, ada dalam dirimu. Sehingga engkau menjadi sumber berkat bagi anak-anakmu. Bangkit jadi ayah yang luar biasa. Saudara yang saya kasihi. Jelas di sini katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Coba sama-sama katakan ibu-ibu, kata-kata saya penuh kasih. Satu dua ya. Kata-kata saya penuh kasih. Amin. Ya, kata-kata saya penuh kasih kepada anak-anak saya, kepada istri saya, istri demikian kepada suami, kepada keluarga mertua saya, kepada tetangga saya, kepada orang yang membenci saya bahkan. Kenapa? Karena kasih itu mengalahkan kebencian, mengalahkan kejahatan. Kalau hidupmu penuh kasih ibu, engkau akan merasakan damai, sejahtera yang luar biasa. Dikatakan di sini, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Tahu hambar ya, gak ada rasa. Kosong. Kata-katanya itu tidak bermakna. Bahkan bisa bermakna negatif. Bahkan dikatakan di sini, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab. Saya sudah khotbahkan berkali-kali, sebelum marah berdoa dulu. Kita ini kan sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa. Ya itu bagus, kerjakan lebih mudah. Tapi kita kadang lupa. Menurut aku, sebelum marah itu harus lebih berdoa lagi. Harus lebih berdoa lagi sebelum marah. Kenapa? Karena marah itu kata Alkitab, pintu jalannya iblis masuk. Makanya saat pasanganmu marah-marah, jangan dengar semua kata-katanya. Kemungkinan besar banyak yang salah kata-kata dia. Kenapa? Karena dia berkata-kata bukan dengan kasih. Berkata-kata dengan marah. Saya pernah bilang sama istri saya dengan marah waktu lagi titik terendah pernikahan kami. Kalau begini kita pisah aja. Istriku juga bilang, iya kita pisah. Kami saling saut-sautan minta pisah. Wow, saya menyesal sekali. Saya menyesal sekali. Saya sudah jumpai orang yang cerai. Mereka bilang, iya Pak Pendeta. Sebelum kami cerai, sudah sering bilang, aku nyesal menikah sama kau. Lebih bagus kita pisah. Kok bisa kau pula pasanganku? Kok bisa kau pula istriku? Wow. Sehingga lama-lama 5 tahun kemudian cerai. 10 tahun kemudian cerai. Karena apa yang kau perkatakan itu yang kau tabur. Dan itu yang kau tuai. Kalau kau perkatakan cerai, maka cerai. Kalau kau perkatakan kami tetap kuat, kami tetap bersama. Suamiku akan kembali dari perselingkuhannya. Istriku akan kembali dari perselingkuhannya. Kami akan bersama, kami akan rukun kembali. Kami akan hidup bersama kembali.
Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Sehingga kata-katamu itu kuat, kata-katamu memperkatakan kebaikan. Keluarga kami rukun damai. Ayo coba sama-sama katakan ibu bapak, keluargaku rukun damai. Keluargaku harmonis, keluargaku romantis, pasanganku bersama-sama dengan aku. Baik suka dan duka, baik ketawa maupun menangis. Karena itulah indahnya pernikahan itu kan begitu ya. Saat nangis sama, saat ketawa sama, susah sama, diberkati bersama-sama. Itu enaknya berkeluarga. Bukan hanya indahnya ketika banyak uang, tapi romantis loh. Jadikan hidup ini romantis seperti lagu itu kan. Jadikan hidup ini romantis. Wow, walaupun gak ada uang bisa romantis, tetap kasih sayang. Ada orang banyak uang tapi gak romantis. Kayak mana romantis punya selingkuhan. Kayak mana romantis kalau pikirannya bukan kepada pasangannya, pikirannya kepada orang lain. Kacau. Makanya saya bilang semalam di khotbah, kalau seseorang lagi sedang berselingkuh, itu membuat keluarganya, pasangan yang dikhianati sama anak-anaknya, seperti masuk dalam strum. Strum itu artinya dia kejang-kejang, sakit. Menyakiti anak-anak, menyakiti pasangan. Don't do it. Jangan lakukan itu ya Bapak Ibu. Kalau saudara pernah melakukannya, udahlah. Bertobat. Tuhan mengampuni dosa masa lalu. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan ya. Tuhan mengampuni. Lihatlah wajah anak-anakmu, pasanganmu, masa depanmu. Bahkan lihat dengan iman wajah cucumu. Saya ini Bapak Ibu belum punya cucu. Cuma tahun depan anakku mau menikah. Datang ya. Mungkin saudara dari Amerika, Malaysia, kan keluargaku. Ya, dari berbagai provinsi, berbagai kabupaten, datanglah. Paling tidak di WA saya, ucapkan selamat atau di sosial media. Ya, saya belum punya cucu, tapi saya tahu Bapak Ibu. Saya sudah membayangkan cucu saya itu ada. Kan membayangkan bagus. Saya membayangkan, jadi saya membayangkan dia itu supaya dia kelak punya opung doli atau kakek yang opah, yang menjadi model, teladan bagi dia. Jadi semangat hidupku ini bukan hanya lihat anakku sekarang, cucuku pun kupersiapkan sebelum dia lahir. Sehingga ada kebanggaan anak-anak. Kebanggaan anak-anak apa? Ayah ibunya, kakek neneknya. Kebanggaan ayah ibu, kakek nenek apa? Anak-anaknya, cucunya saling membanggakan. Kalau kalian bercerai, bagaimana bangga anak-anak? Anakmu sedih, susah, malu, dibully. Tapi sudah, kalaupun sudah terjadi dan pasanganmu pergi dengan yang lain, jangan tertuduh. Tuhan sanggup memulihkan. Mulailah dengan apa yang ada. Ya, jujur anak-anakmu terluka, tapi Yesus sanggup memulihkannya. Yesus sanggup memberikan dia pasangan yang baik ke depan. Ya, kalaupun saya ucapkan itu jangan tertuduh. Tapi itu harus kita akui, itu konsekuensi. Hidup ini ada konsekuensi. Ada akibat dari setiap perkataan kita. Jadi sebelum marah berdoa dulu. Katakan sama-sama, ayo yang di podium ini juga. Sebelum marah saya berdoa dulu. Satu dua ya. Sebelum marah saya berdoa dulu. Ya, jadi itu saya praktekkan Bapak Ibu. Saya pernah mau marah dan betul marah dan akhirnya marah. Tapi sebelum saya marah berdoa dulu. Apa yang terjadi? Saya dikuasai Roh Kudus, saya penuh kasih. Dan tetap saya ingatkan istri saya dengan kasih dan tegas. Saya tetap ingatkan anak-anak saya dengan lembut dan tegas. Itulah kalau saya berdoa dulu. Saya pernah marah gak berdoa, kata-kataku melantur, melukai, mengingatkan dosa masa lalunya. Wow, mengingatkan kesalahan anak-anakku masa lalu. Kau memang anak bodoh, anak gak tahu apa-apa. Semua yang kau pegang salah, kau tidak berhasil. Wow, racun yang keluar. Sekarang saya tidak. Saya belajar kalau mau marah berdoa dulu. Bapak Ibu yang saya kasihi. Amsal 12 ayat yang ke-16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Jadi kalau ada sakit hatimu jangan langsung sampaikan. Orang bilang tunda dulu. Banyak motivator bilang begitu. Bahkan
6 detik saudara tunda, marahmu berubah. Beda, turun 50%. 6 detik loh. Apalagi 6 menit. Apalagi 6 jam. Saya sudah tes semua ini. 6 detik, 6 menit, 6 jam. 6 detik itu mungkin lagi mau marah. Ibu, bapak minum dulu. 1, 2. Nah, minum lagi ya Bu. Ini khotbah haus juga. Nah, minum. Saya pernah kayak gitu Bu. Minum sambil berdoa, Tuhan tolong saya mau marah. 6 detik setelah itu marahku 50% turun. Saya pernah lakukan 6 menit. 6 menit lebih turun lagi. Apalagi 6 jam. Bapak menunda marah. Berdoa lagi. Wow, itu marahmu akan jauh lebih lembut dengan penuh kasih Kristus. Bukan tidak boleh marah di Alkitab. Alkitabnya bilang jangan sampai engkau marah sampai matahari terbenam. Jangan engkau marah dengan menyakiti, menghancurkan. Marah mendidik boleh kalau diperlukan. Tapi tidak setiap hari. Kalau setiap hari namanya pemarah. Nah saudara, dalam Amsal 16:32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi kalau ibu bapak sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kalau engkau mau merebut keluargamu, kuasai dirimu. Itu loh. Ya, kalau engkau menjadi pahlawan dalam keluargamu, kuasai dirimu. Sabar. Sabar Bu. Memang sakit dikhianati. Sakit kata-kata yang kalau kita dengar itu meracuni kita, sakit. Tapi saya mau katakan, sabar. Saya pernah di posisi itu. Saya pernah disakitin. Saya sabar. Saya belajar sabar ketika disakitin. Ketika difitnah. Ketika dilontarkan kata-kata yang menyakiti. Saya sabar, saya belajar. Dan saya melihat pertumbuhan rohaniku dahsyat. Saya bersyukur ketika aku belajar sabar menyangkal amarah. Menyangkal diri dari emosi. Pertumbuhan rohaniku naik. Pertumbuhan rohani orang naik saat orang itu belajar sabar. Jangan, serahkan kepada Tuhan. Bukan dengan kata-kata membalas itu mengubah orang lain. Bahkan kalau kata-kata kita gak terkendali, udah ada api di rumah, kita kasih bensin, rumah kita terbakar. Ya, terima kasih ya Ibu. Saya senang dengan kesaksianmu. Pak Pendeta, sejak aku dengar khotbah Bapak di YouTube, aku semakin bisa sabar. Aku semakin melakukan khotbah 1 Petrus 3:1. Menangkanlah suami atau menangkanlah keluarga tanpa perkataan. Semalam saya bilang, luar biasa Bu, teruskan perjuanganmu. Itu tandanya Ibu berharap kepada Tuhan. Karena Ibu tidak mau memaksa perubahan dengan kata-kata. Perubahan berasal dari Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah pasanganmu. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah anak-anakmu. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah dirimu dengan keputusanmu sendiri. Dan Tuhan tidak pernah bilang, ubah pasanganmu. Ubah orang lain. Tidak ada ayatnya Bapak Ibu. Yang ada ayatnya Alkitab bilang, ubahlah dirimu sendiri. Supaya lewat perubahanmu, engkau menjadi garam dan terang dunia. Supaya lewat perubahanmu, keluargamu dimenangkan. Bapak Ibu yang saya kasihi, di Kolose 3:14 bilang begini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kenakan, pakai kasih sebagai pengikat. Jadi kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau dalam keluargamu, di dalam hatimu penuh kasih, dalam pernikahanmu penuh kasih, dimulai dari diri sendiri ya Bu. Nah ini ibu-ibu yang paling saya ucapkan karena ibu-ibu yang paling banyak follow saya. Sebagian kaum bapak. Dimulai dari ibu atau dimulai dari bapak. Jangan tuntut orang lain berubah. Saya begitu, dimulai dari saya penuh kasih. Maka kalau keluargamu penuh kasih, keluargamu itu akan kuat dalam ikatan. Akan bersatu. Kalau keluarga yang penuh kasih Kristus tidak mungkin bubar. Kalau kasih Kristus memenuhi saudara, engkau akan bisa sabar. Dan kasih Kristus itu menyempurnakan. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Tidak ada pernikahan yang sempurna, tidak ada mertua yang sempurna. Apalagi Eda, tidak ada Eda yang sempurna. Amin Eda? Yang bereda kan gak gampang. Tapi kalau ada kasih Kristus, bereda akan penuh kasih mesra. Penuh dengan keromantisan, penuh dengan hal yang baik. Kalau ada kasih Kristus, mertua menantu akan rukun damai. Kasih Kristus, katakan sama-sama dimulai dari saya. Ya, dimulai dari siapa Bapak Ibu?
dimulai dari saya. Jangan tuntut pasanganmu. Maka 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 dikatakan, orang yang punya kasih ciri-cirinya apa? Sabar. Kalau saya punya kasih, saya akan sabar. Yang kedua, murah hati. Yang ketiga dikatakan tidak cemburu. Yang keempat dikatakan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Jadi orang yang punya kasih Yesus tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau saya punya kasih Yesus, di tabunganku ini, di gelas hatiku, ini gelas hatiku, tidak ada menyimpan kesalahan orang lain. Saya ingat kesalahannya, tapi saya tidak menyimpan. Karena gak mungkin kita lupa kesalahan orang. Pasti ingat dong kesalahan orang, tapi kita gak benci lagi. Kita ingat ketika disakiti, dikhianati, digosip, dipitnah, apalagi dipukul fisik, pasti ingat. Ya, dengar suami-suami, kalau kau pukul istrimu, kau akan ingat istrimu seumur hidupnya. Tapi kalau dia dalam Kristus, dia bisa tidak sakit hati lagi. Tabungan hatimu apa? Saya berdoa tabungan hatimu bukan kebencian, tapi kasih Tuhan. Jangan ada tabungan menyimpan kesalahan orang lain. Saya sudah jumpai orang yang kepahitan. Wow, tabungan hatinya penuh dengan kepahitan, kebencian, kesalahan orang lain, kesalahan suaminya, kesalahan istrinya. Orang yang punya kasih Yesus tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Yang 7, orang yang punya kasih Yesus, ia menutupi segala sesuatu. Jadi kalau ada kesalahan pasanganmu, jangan ceritakan sama orang. Ya ibu-ibu, jangan ceritakan sama semua orang, hati-hati. Jangan, ceritakan ke Tuhan Yesus aja. Atau ke pendeta yang dapat kau percaya. Kalau nggak kau percaya, jangan ceritakan. Tuhan Yesus yang pasti dapat dipercaya. Tapi saya percayalah, masih ada pendeta yang dapat dipercaya. Ya. Dan kasih itu akan membuat engkau percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau adalah kasih Yesus di hati ibu, bapak, dalam keluargamu, bagaimanapun ada persoalan, kalian akan sabar menanggung segala sesuatu. Akan punya pengharapan. Jangan menyerah Bapak Ibu, jangan menyerah. Setitik rendah apa yang saudara hadapi. Kalau ada kasih Kristus, ada pengharapan. Ada kasih Tuhan, masih ada Tuhan. Masih ada cara Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu.